Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Meliasari dengan nomor induk mahasiswa 23050150108. Di sini saya akan memaparkan materi pengenalan fonem. Identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Identifikasi fonem adalah proses yang dilakukan untuk menentukan sebuah bunyi merupakan fonem atau bukan. Ada dua cara untuk mengidentifikasi bunyi, yaitu pertama, membandingkan kata dan bunyi yang mirip. Dengan mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika terdapat perbedaan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem. Contoh katanya yaitu daku, paku, laku, baku. Jenis-jenis fonem. Ada 3 jenis fonem, yaitu fonem vokal. Fonem vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Contohnya yaitu vokal I tinggi atas, depan, tak bundar. Contoh katanya yaitu api. Kemudian vokal I tinggi bawah, depan, tak bundar. Contoh katanya yaitu kering. Selanjutnya vokal E tengah atas, depan, tak bundar. Contoh katanya yaitu sate. Vokal E seperti huruf 3 terbalik, tengah bawah, depan, tak bundar. Contoh katanya yaitu pendek. Vokal E tengah atas, pusat, tak bundar. Contoh katanya kelelawar. Kemudian vokal A rendah, pusat, tak bundar. Contoh katanya yaitu apa. Kemudian vokal U tinggi atas, belakang, bundar. Contoh katanya yaitu umur. Vokal U tinggi bawah, belakang, bundar. Contoh katanya yaitu burung. Kemudian vokal O tengah atas, belakang, bundar. Contoh katanya yaitu kado. Kemudian vokal O tengah bawah, belakang, bundar. Contoh katanya yaitu oncom. Jenis fonem yang kedua yaitu fonem diftong. Fonem diftong adalah gabungan dari 2 huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Contoh yaitu fonem ai, contoh pada kata gulai. Fonem au, contohnya pada kata aula. Fonem oi, contoh pada kata amboi. Jenis fonem yang ketiga adalah fonem konsonan. Fonem konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Contoh fonemnya yaitu fonem B, konsonan bilabial, hambat, bersuara. Fonem P, konsonan bilabial, hambat, tak bersuara. Fonem M, konsonan bilabial, nasal. Fonem W, konsonan bilabial, semi vokal. Fonem F, konsonan labiodental, geseran, tak bersuara. Fonem D, konsonan apikoalveolar, hambat, bersuara. Fonem T, konsonan apikoalveolar, hambat, tak bersuara. Fonem N, konsonan apikoalveolar, nasal. Fonem L, konsonan apikoalveolar, sampingan. Fonem R, konsonan apikoalveolar, getar. Fonem Z, konsonan laminoalveolar, geseran, bersuara. Fonem S, konsonan laminoalveolar, geseran, tak bersuara. Fonem SY, konsonan laminopalatal, geseran, bersuara. Fonem N bertilde, konsonan laminopalatal, nasal. Fonem J, konsonan laminopalatal, paduan, bersuara. Fonem C, konsonan laminopalatal, paduan, tak bersuara. Fonem Y, konsonan laminopalatal, semivokal. Fonem G, konsonan dorsovelar, hambat, bersuara. Fonem K, konsonan dorsovelar, hambat, tak bersuara. Fonem N berekor, konsonan dorsovelar, nasal. Fonem X, konsonan dorsovelar, geseran, bersuara. Fonem H, konsonan laringal, geseran, bersuara. Fonem tanda tanya, konsonan glotal, hambat. Distribusi fonem.
Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang disebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Secara khusus, satu persatu, ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi itu, tetapi ada pula yang tidak dapat, hanya berada pada posisi awal saja atau akhir saja. Fonem vokal. Vokal A dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh ambil, taat, harga. Vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh intan, aminah, tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada enak, karet, sate. Vokal E dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada kata emas, kelelawar, kode. Vokal U dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh umur, sambut, lagu. Vokal O dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh otak, belok, bakso. Fonem diftong. Fonem diftong AU dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir, tetapi tidak dapat menduduki posisi tengah, seperti tampak pada contoh aula dan pulau. Fonem diftong AI hanya menduduki posisi akhir, seperti pada kata pantai. Fonem diftong OI hanya menduduki posisi akhir, seperti tampak pada kata sekoi. Fonem konsonan. Fonem konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada kata bambu, timbul, sebab. Fonem konsonan P dapat menduduki semua posisi awal, tengah, akhir seperti tampak pada contoh pikat, lipat, tutup. Fonem konsonan M dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir. Contoh katanya yaitu makan, aman, dalam. Fonem konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti tampak pada contoh waris, awam. Fonem konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti tampak pada contoh waris, awam. Pada posisi akhir semivokal W merupakan bagian dari diftong AU yang secara ortografi dilambangkan dengan huruf U. Contohnya yaitu danau. Fonem konsonan F dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh kata fitnah, sifat, aktif. Fonem konsonan D dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh kata dari, adat, abad. Fonem konsonan T dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh kata tari, hati, karet. Fonem konsonan N dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh kata Nisa, tanda, tuan. Fonem konsonan L dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh kata lari, balai, bakal. Fonem konsonan R dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh kata raja, urat, umur. Fonem konsonan Z dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh kata zakat, lazim, dan aziz. Fonem konsonan J dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir, seperti tampak pada contoh kata jalan dan ajal. Fonem konsonan C dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir, seperti contoh cantik dan kecil. Fonem konsonan SY
dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh kata syarat, isyarat, dan arashi. Fonem konsonan S dapat menduduki semua posisi, posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada contoh kata santi, pasar, dan baris. Fonem konsonan G dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah seperti tampak pada contoh kata gadis dan agar. Juga dapat menduduki posisi akhir pada sejumlah kata, tetapi secara ortografis selalu dilambangkan dengan huruf K. Contoh katanya yaitu gubuk. Fonem konsonan K dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contoh katanya yaitu kaki, akan, anak. Fonem konsonan tanda tanya dapat menduduki posisi tengah dan posisi akhir. Contoh katanya yaitu nikmat, bapak. Fonem konsonan N berekor dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh kata nganga, angan, dan benang. Fonem konsonan X dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh kata hitan, akhir, dan tarik. Fonem konsonan H dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh kata hamil, mahir, dan sudah. Realisasi fonem. Realisasi adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu menjadi bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Fonem I. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama direalisasikan sebagai bunyi I tinggi atas depan tak bundar apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti pada kata sapi. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi I tinggi bawah apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata lirik. Fonem E. Fonem E mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama direalisasikan sebagai bunyi E tengah atas depan tak bundar apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata sate. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi E tengah bawah depan tak bundar apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata ember. Fonem E secara umum direalisasikan sebagai bunyi E seperti pada kata kera. Fonem U. Fonem U ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama dilafalkan sebagai bunyi U tinggi atas belakang bundar apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata susu. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi U tinggi bawah belakang bundar apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata kasur. Fonem O. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi O tengah atas belakang bundar apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata toko. Yang kedua direalisasikan sebagai bunyi O tengah bawah belakang bundar seperti pada kata bodoh. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.